Hi, good morning Moses. How are you today? Ya, teacher harap hari ini kalian semua dalam keadaan sehat ya. Okay, now before we start our lesson for today, Moses, let's pray. Our Father in heaven, thank you for your love for us. Now we want to study Bahasa Indonesia. Please bless us so we can understand our lesson for today. We pray in the name of Jesus. Amen. Oke, Moses. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua ya, Moses. Yang pertama, menelaah kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca, menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulisan dan lisan. Nah, nilai karakter bangsa yang akan dikembangkan kepada kalian atau kepada siswa. Yang pertama, percaya diri, tanggung jawab, dan santun. Oke, Moses, kamu bisa langsung buka buku kamu di halaman 19. Ya. Perhatikan poin yang kedua, ciri bahasa teks laporan percobaan. Ya. Moses, sebagai salah satu karya ilmiah yang memaparkan kegiatan percobaan, maka bahasa dalam sebuah teks laporan percobaan itu juga harus diperhatikan, ya. Nah, yang pertama, banyak menggunakan kalimat kompleks. Nah, maksudnya di sini apa, teacher? Ya, maksudnya kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih. Nah, contohnya gimana, teacher? Kamu bisa perhatikan contoh yang ada di tabel halaman 19, ya. Yang pertama, kalimat kompleks, ciri bahasa kalimat kompleks. Nah, perhatikan bukti tekstual yang poin A. Makanan merupakan kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak yang wajib dipenuhi bagi setiap makhluk hidup. Nah, dari contoh A, coba kamu garis bawahi kebutuhan sehari-hari, lalu kebutuhan mutlak. Nah, kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan mutlak pada contoh A tersebut itu merupakan dua struktur dalam kalimatnya kan? Ya, kebutuhan sehari-hari dengan kebutuhan mutlak itu memiliki pengertian yang sama. Oke, bisa dipahami ya, Moses, untuk kalimat kompleks. Iya, jadi di dalam sebuah teks laporan percobaan itu banyak menggunakan kalimat kompleks. Bisa dipahami ya untuk poin yang pertama, Moses. Oke, next. Kita masuk ke poin kedua. Banyak menggunakan kata penghubung. Ya, kata penghubung di sini merupakan kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Lalu contohnya bagaimana, teacher? Perhatikan kembali buku kamu di halaman 20. Ya. Contoh A. Cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses di dalam mulut dan lambung. Perhatikan kata cara kimiawi yang dicetak miring. Ya, di sana di buku kamu itu memang sengaja sudah dicetak miring untuk menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan kata penghubung dalam kalimat tersebut. Bisa ya? Oke, untuk contoh yang B. Sebelum makanan tersebut dikonsumsi untuk selanjutnya dapat dicerna oleh tubuh, sebaiknya perlu diperhatikan zat gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Jadi mulai dari kata sebelum sampai kata tubuh itu merupakan kata penghubung dalam contoh kalimat B, ya. Kemudian contoh C. Hal tersebut bisa terjadi karena kebanyakan dari mereka tidak mengetahui pasti bahwa makanan apa saja yang mengandung zat gizi atau nutrisi yang diperlukan oleh tubuh mereka. Perhatikan kata hal tersebut. Nah, itu merupakan kata penghubungnya. Oke. Paham ya, Moses? Untuk poin yang kedua, kata penghubung. Ya, kita lanjut ke yang ketiga, kata rujukan. Kata
rujukan. Ini maksudnya kata yang merujuk pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Teacher akan kasih kamu satu contoh. Dengarkan baik-baik kalimatnya ya. Atau kamu bisa perhatikan buku kamu di halaman 20 poin ke-3A. Akan tetapi, kebanyakan orang memang tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, sehingga saat manusia makan, mereka melupakan nutrisi yang dibutuhkan tubuhnya. Nah, kata tersebut pada kalimat A itu sengaja dicetak miring untuk menunjukkan bahwa kata tersebut merupakan kata rujukan. Nah, kata tersebut itu merujuk kepada apa, teacher? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Ya, jadi kata rujukan tersebut itu merujuk kepada frasa, zat gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Nah, itu sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya kan? Iya. Jadi kata tersebut itu merujuk kepada frasa zat gizi atau nutrisi yang terkandung di dalamnya. Oke? Ya, number 4, istilah teknis. Perhatikan ya. Istilah teknis ini maksudnya istilah keilmuan yang digunakan dalam bidang tertentu. Contoh, makanan yang masuk ke tubuh kita akan diproses melalui sistem pencernaan yang dipecah menjadi molekul sederhana melalui dua cara, yaitu secara mekanis dan kimiawi. Nah, perhatikan kata molekul, mekanis, dan kimiawi. Nah, itu merupakan istilah teknis atau istilah keilmuan dalam bidang tertentu. Ya, kemudian B, sama dengan contoh yang A. Cara kimiawi dilakukan oleh enzim pencernaan dan diproses dalam mulut dan lambung. Cara kimiawi, itu nanti kamu garis bawahi. Oke, yang C, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya beberapa orang hanya mengkonsumsi karbohidrat tanpa protein, glukosa, dan makanan lainnya yang menjadi sumber zat atau nutrisi. Yang menjadi istilah teknisnya di kalimat C, itu ada karbohidrat, protein, glukosa, dan nutrisi. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Moses? Oke, next. Kita masuk ke bagian D. Menyajikan teks laporan percobaan. Itu kalau di buku kamu ada di halaman 27. Ya. Moses, teks laporan percobaan disusun berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan dengan kemasan bahasa yang bermakna denotatif dan lugas. Jadi agar dapat menyusun sebuah teks laporan percobaan, tentunya kamu harus melakukan percobaannya terlebih dahulu. Nah, yang perlu kamu ingat Moses, ketika kamu ingin menyajikan sebuah teks laporan percobaan, sebelumnya kan kita sudah belajar tentang aspek strukturnya. Ya, selain aspek struktur dalam sebuah teks laporan percobaan, kamu juga harus memperhatikan aspek kebahasaannya, ya. Jadi aspek kebahasaannya ini yang tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, yang ini, ya. Kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, dan istilah teknis. Ya. Lalu bagaimana teacher langkah-langkah menyusun sebuah teks laporan percobaan? Nah, hal pertama yang harus kamu lakukan, Moses, tentunya adalah mengumpulkan data dari percobaan. Makanya tadi kamu harus melakukan percobaan terlebih dahulu agar bisa mengumpulkan data-datanya. Lalu, kalau data-datanya sudah terkumpul, maka tugas kamu selanjutnya adalah mengembangkan data-data tadi menjadi sebuah teks laporan percobaan. Nih. Nah, ini unsur-unsur sebuah teks laporan percobaan. Jadi harus ada pendahuluan,
landasan teori, metode percobaan, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah simpulan. Dan tentunya ini semua poin-poin ini harus kamu buat berdasarkan data percobaannya. Dan ingat, ketika kamu ingin menulis sebuah teks laporan percobaan, maka kamu harus memperhatikan kalimat kompleks, kata penghubung, kata rujukan, dan istilah teknis. Dan ini keempat poin ini harus masuk ke dalam sini, ke dalam teks laporan percobaannya. Ya, jadi kalau misalnya keempat poin ini tidak masuk ke dalam teks laporan percobaan kamu, maka teks laporan percobaan yang kamu buat itu belum bisa kita katakan sebuah teks laporan percobaan yang baik. Oke, Moses? Ya, untuk hari ini feedback kita, Moses, di minggu lalu teacher kan sudah kasih kamu tugas untuk mencari sebuah teks laporan percobaan dari internet. Ya, nah sekarang tugas kalian adalah menentukan bagaimana ciri bahasa teks laporan kalian masing-masing. Ya, jadi teks laporan percobaannya itu tetap masih teks laporan percobaan yang di pembelajaran sebelumnya yang sudah kamu cari dari internet. Ya, jadi dari teks laporan tersebut kamu tentukan bagaimana ciri-ciri kebahasaannya. Oke, Moses? Ya, kerjakan di buku tugas. Jangan lupa menuliskan nama dan kelas masing-masing. Oke, Moses, selamat belajar. Semoga apa yang teacher sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian selama belajar daring. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Dan mari bersama-sama kita doakan bangsa dan negara kita agar segera dipulihkan dari situasi pandemi ini. Oke, Moses, see you next time and God bless you.